Hello, welcome back to my channel, channel Imam Fakih. Kembali dengan kami. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman Java bagi pemula. Oke, setelah kalian masuk ke pemrograman Java ini, di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans yang digunakan untuk membuat kodenya. Setelah kalian buka NetBeans-nya, maka tampilan awal akan seperti ini. Oke, di sini untuk membuat suatu project, yang pertama adalah kita klik yang ini pada folder ini, atau bisa kalian masuk ke menu file dan new project, atau kalau mau Ctrl Shift N. Oke. Nah, pada bagian ini kita klik yang Java ini, Java Application, dan setelah itu klik Next. Untuk project namanya bisa kalian tulis sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini saya tulis dengan nama latihan. Nah, di sini lokasi projectnya bisa kalian simpan projectnya. Misal di sini saya taruh di dalam dokumen. Dalam dokumen dengan nama file. Untuk menambahkan suatu file bisa langsung di dalam menu create new folder ini kalian klik, kemudian kalian kasih nama sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian open. Oke, setelah itu di bagian ini create main class ini kalian centang, dan setelah itu kalian finish. Oke, pada tampilan project ini di sini terdapat garis miring dengan tanda bintang yang diakhiri dengan tanda bintang dengan garis miring. Ini menandakan suatu kolom komentar yang berisi dengan informasi-informasi. Jadi kalian bisa membuat suatu komentar yang dibutuhkan langsung dari sininya. Bisa juga kolom komentar ini bisa dibuat dengan tanda garis miring 2 ini. Oke, pada bagian ini kita biarkan terlebih dahulu. Untuk ini saya hapus. Nah, pada bagian ini di sini terdapat nama dengan kelas latihan, dengan package di sini dengan nama package latihan. Di sini public sendiri merupakan sebuah keyword di Java yang menandakan bahwa objek atau metode ataupun atribut dapat diakses di dalam kelas dari ini. Jadi bisa diakses di dalam ini ya. Nah, sedangkan fungsi dari kelas ini adalah sebuah keyword di Java yang digunakan untuk membuat sebuah kelas. Nah, ini adalah nama dari sebuah kelasnya. Kemudian di sini ada static. Static di sini adalah keyword yang digunakan untuk membuat sebuah metode yang tidak perlu diinstansiasi terlebih dahulu. Nah, sedangkan void ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah metode tidak mereturn nilai apapun, alias kosong. Nah, oke. Pengenalannya sudah selesai pada bagian ini. Di sini ada kolom komentar saya hapus karena di sini saya tidak membutuhkan. Oke, sekarang mari kita jalankan program kecil dengan menggunakan perintah system of preload. Kalian bisa langsung shout plus tab, atau jika kalian ingin lama bisa kalian ketik system.out dan lain-lain. Oke, karena di sini saya maunya yang cepat, bisa kalian tinggal ketik shout dan plus tab, maka dia akan menjadi. Oke, jadi di sini ada perintah system of preload di mana di sini akan mencetak sebuah data yang ada di dalam sini. Oke, misal di sini saya akan mencetak belajar
Java dengan Imam Fakih Channel. Nah, di sini cara untuk mengetahui hasil dari ini bisa kalian klik pada menu ini, atau bisa disebut dengan run, atau kalian mau langsung dengan shift F6. Di sini ada tandanya bahwa sedang melakukan suatu aktivitas. Nah, ini outputnya. Output sendiri biasanya anak-anak ada di sebelah sini, kadang ada yang di sebelah sini. Itu untuk menggantinya kalian tinggal klik, tahan, dan tarik ke bawah sini. Sebentar, ini masih lemot. Nah, tadi kelihatan tahan dan nah, jadi seperti ini. Oke, di sini telah tercetak belajar Java dengan Imam Fakih Channel. Untuk membuat suatu program pada Java, kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena Java sendiri merupakan Java yang bahasa pemrograman yang sangat sensitif. Misal di sini kalian tanda titik komanya lupa gitu, maka dia akan error. Atau di sini kelasnya berubah jadi C besar, maka dia akan error. Jadi harus benar-benar teliti dalam melakukan ini. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan tipe data. Untuk tipe data pada bahasa pemrograman ini cukup banyak, dan yang perlu kita ketahui hanya beberapa saja. Oke, misal di sini kita akan membuat tipe data integer. Tipe data integer ini digunakan untuk angka. Di sini misal di sini aku buat variabel umur sama dengan, karena di sini bentuknya integer, tinggal 60 langsung. Nah, integer merupakan tipe data dalam bentuk angka, umur adalah variabel, dan 60 adalah angka yang akan digunakan pada, dan 60 adalah keluarannya nantinya. Lalu bagaimana cara mengetahui outputan tersebut? Caranya cukup mudah, tinggal kita printkan south. Misal di sini saya kasih umur. Nah, pada bagian ini kalian kasih tanda plus. Nah, setelah itu kalian panggil variabelnya. Di sini saya panggil variabel umur. Jadi integer umur adalah 60 nanti keluarannya. Setelah kita output, kita buktikan. Oke, umur 60. Lalu bagaimana dengan sebuah nama? Nah, untuk nama sendiri kalian bisa menggunakan string. Nah, string ini berfungsi untuk tipe data string ini digunakan untuk sebuah huruf atau kata. Misal di sini string jenis kelamin dengan nama variabel jenis kelamin. Langsung saja di jenis kelamin perempuan. Dan jangan lupa untuk titik komanya. Lalu bagaimana cara memanggil atau cara memprintkan dari jenis kelamin ini? Langsung saja kalian ketik south atau system of inland. Misal di sini saya kasih jenis kelamin. Seperti biasa, kasih tanda plus dan juga panggil dari nama variabelnya. Nah, sekarang kita buktikan apakah berhasil atau tidak. Sebenarnya kalau ada tanda kuning ini bukan apa-apa ya. Oke, di sini sudah berhasil. Oke, bagaimana dengan tipe data yang lain? Sama halnya dengan
boolean. Boolean sendiri berfungsi untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Misal fakta sama dengan false. Oke, di sini saya salah di bagian ini. Nah, itu sama halnya dengan ini. Jika kita memprintkan sebuah fakta, maka dia akan menghasilkan keluaran yang salah. Oke, sama halnya dengan double. Double sendiri itu digunakan untuk suatu angka yang berkaitan dengan koma. Misal 60,5, 7,5. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan koma itu biasanya digunakan dengan tipe data double. Sedangkan integer itu tidak bisa digunakan sebuah angka yang berkoma. Dan untuk integer sendiri di sini, untuk menuliskan sebuah tipe data sendiri juga ada batasannya dibandingkan dengan double. Integer sendiri memiliki batasan sekitar berapa, 12 kalau nggak salah. Saya lupa. Atau dengan double sendiri juga banyak. Tapi ya gitu, juga ada batasannya tersendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian jika video ini juga bermanfaat. And see you for the next time. Bye-bye.